Oke, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10, praktikum SSD akan menjelaskan baris per baris kode dari praktikum modul 5. Yang pertama yang pasti kita akan menginstal package-nya dulu. Yang pertama ada package Caret, Clash, ggplot, MVT Norms, Mesh, dan Grid Extra. Jadi yang pertama kita lakukan pada latihan praktikum kemarin, yang pertama adalah membuat variabel alamat. Variabel alamat di sini digunakan sebagai pembaca alamat data. Kemudian ada variabel diabetes, dipakai untuk mempermudah memanggil data. Dan str diabetes ini berguna untuk mencetak struktur dari data diabetes serta memberikan informasi mengenai struktur data, tipe data, hingga ukuran setiap variabel. Setelah itu kita akan memanggil diabetes dan kelas menggunakan variabel s-vector yang berfungsi untuk mengeluarkan tabel pada data diabetes. Dari tabel yang keluar itu ada 500 orang yang tidak terkena diabetes dan satu orang, dan angka 1 menunjukkan bahwa 268 orang terkena diabetes. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Esther. Rata-rata dari diabetes dan juga umur, dan diperoleh hasil rata-ratanya 3,2408. Hasil analisisnya yaitu dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari umur atau age penderita diabetes adalah 33 tahun. Selanjutnya menampilkan ringkasan dari dataset diabetes dan juga umur dengan menggunakan code-nya yaitu summary diabetes age, dan diperoleh hasil analisis terdapat minimal umur 21 yang terkena diabetes dengan rata-rata umur pengidap diabetes yaitu 33 tahun dan maksimal pengidap diabetes berusia 81 tahun. Selanjutnya dijelaskan oleh Bang Hani. Membuat matriks pengidap diabetes pada data 1 hingga 500 sebagai data latih dan pada data 501 hingga 768 sebagai data tes. Analisis menjalankan algoritma KNN menggunakan data latih yang telah dimodifikasi tanpa kolom kelas untuk membangun model dan kemudian melakukan prediksi pada data uji yang juga telah dimodifikasi tanpa kolom kelas. Prediksi yang dihasilkan akan disimpan dalam variabel thread underscore test. Nilai level pada variabel yaitu 1 dan 0 yang berarti pengidap diabetes atau bukan. Selanjutnya, mencari nilai rata-rata berat table confusion. Didapatkan nilai 0,6492537. Analisisnya, table confusion menghitung tingkat akurasi dari model klasifikasi dengan membagi jumlah prediksi yang benar dengan jumlah total observasi pada data uji. Model klasifikasi KNN yang dibuat dapat memprediksi dengan tingkat akurasi sebesar 64,93%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya adalah menghitung matriks confusion antara prediksi dengan nilai kelas yang diamati. Outputnya itu didapatkan bahwa analisisnya, boleh Bang scroll ke bawah, diketahui nilai-nilai pada tabel confusion yaitu true negatif sebesar 127, false negatif sebesar 39, false positif sebesar 55, true positif sebesar 47, dan diketahui tingkat akurasinya sebesar 64,93%. Pada selang kepercayaan 95%, akurasi model berada pada interval 58% sampai 70%, di mana nilai NIR sebesar 67%, akurasi model harus lebih besar daripada NIR agar dianggap baik. Nilai kappa sebesar 23,29%, nilai yang lebih tinggi menunjukkan kesepakatan yang lebih baik antara prediksi dan nilai sebenarnya. P-value uji McNemar non-parametrik sebesar 0,86 dan nilai spesifisitasnya sebesar 0,54 menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sekitar 54,65% dari semua kasus negatif yang sebenarnya. Positive predictive value sebesar 0,76 yang berarti sekitar 76,51% dari semua prediksi positif adalah benar, dan negatif predictive value sebesar 0,46 berarti sekitar 46,08% dari semua prediksi negatif adalah benar, dan
prevalensi adalah proporsi kasus positif dalam populasi data uji dengan nilai sebesar 0,6194 dan balance akurasinya sebesar rata-rata dari sensitivitas dan spesifisitas memberikan gambaran keseluruhan tentang kinerja model di seluruh kelas dengan nilai sebesar 62,22%. Dan positif kelas ini berarti bahwa kelas 0 adalah kelas yang dianggap sebagai hasil positif atau yang ingin diprediksi dengan baik oleh model. Selanjutnya yaitu dengan menampilkan plot dari data diabetes antara data PrEP dan PED1. Di sini ada plotnya. Scatter plot ini digunakan untuk membantu melihat pola atau hubungan antara jumlah kehamilan dan nilai fungsi diabetes, pedigree, dan terdapat pola naik turun atau pola yang menunjukkan korelasi antara kedua variabel. Hal ini dapat terlihat dari pola titik-titik pada plot. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Irhamna. Lalu di sini kita menstandarkan variabel PrEC dengan PD dengan standar max min dengan function x min x per max x dikurang dengan min x. Lalu melakukan standarisasi max dan minnya dengan variabel PrEC 1 yaitu dari stand max min tadi itu dari diabetes PrEC, lalu PD satunya juga sama. Lalu membuat sebuah matriks kosong. Lalu di sini kita bisa memulai memprediksi nilai KNN dengan K-nya yaitu sebesar 3. Lalu dapat dilihat seperti berikut. Next, Bang. Dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan prediksi pada plot di atas, di mana titik-titik yang diprediksi sebagai tested positif akan berwarna chain dan menggunakan simbol penuh, sedangkan titik-titik yang diprediksi sebagai tested negatif akan berwarna kuning dan menggunakan simbol silang. Ukuran titik-titik data asli diatur menjadi 0,7 untuk membedakan dengan titik-titik hasil prediksi. Lalu kita mencoba memprediksi dengan nilai K7, lalu akan tertampil sebagai berikut. Next, Bang. Dapat disimpulkan dari hasil prediksinya yaitu atas sedikit, Bang. Pada plot di atas yaitu menampilkan hasil prediksi KNN pada data M. Titik-titik yang diprediksi sebagai tested positif akan ditampilkan dengan warna chain dan menggunakan simbol penuh. Sementara titik-titik yang diprediksi sebagai tested negatif akan ditampilkan dengan warna kuning dan menggunakan simbol silang. Ukuran titik-titik data asli diatur menjadi 0,7 untuk membedakan dengan titik-titik hasil prediksi. Lalu kita akan melakukan prediksi dengan nilai K sebesar 10. Lalu akan tertampil sebagai berikut. Next, Bang. Dari hasil plot tersebut menampilkan titik-titik data asli dari dataset diabetes. Warna dan simbolnya ditentukan berdasarkan kelas aktual dengan warna chain dan simbol penuh untuk kelas tested positif dan warna kuning dengan simbol silang untuk kelas tested negatif. Ukuran titik-titik data asli diatur menjadi 0,7 untuk membedakan dengan titik-titik hasil prediksinya. Sekian presentasi baris kode dari praktikum modul 5 kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.